Sebelum tahun 99 tanggal 9 hari Minggu kita mulai dibuka sama pemerintah. Ini kan ada undang-undang nomor 9 tahun 99 Presiden itu saya kan bisa bebas berbicara, bebas berpendapat. Berarti saya tidak diperlukan. Maka perjuangan itu sampai sekarang ini nanti kalau saya tolong Bapak lanjutkan, Pak Wil. Ya, iya itu tekan tidak bisa bergerak. Ya Bapak ya, tolong lanjutkan perjuangan ini, Pak. Iya. Masih semangat apa enggak? Kalau bilang saya hidup di RK, hidup jerami, mungkin kawan-kawan hidup gitu ya. Hidup JDRK, hidup jerami. Terima kasih. Maaf, saya kayaknya gerakannya sudah loyo karena maaf saya usianya mungkin tua saya dari Pak Akwil ya. Saya hampir 100. Suara sedikit masalah riwayat gerakan kita dan kawan-kawan kita dari UPC pada tahun UPC lahir tahun 1907 ya. Nah, mulai 98 ada yang namanya reformasi. Tapi teman-teman, reformasi itu dulu bukan satu tujuan yang untuk bagaimana, tapi menurut saya yang alami, reformasi adalah sebagai alat penurunan rezim Orde Baru yang namanya Presiden Soeharto. Karena apa? Pada waktu itu rezim Orde Baru itu banyak masalah KKN. Tapi KKN tersebut terdiri, maaf tidak fitnah, tapi dari orang-orang Golkar. Betul? Maka pada waktu itu kebenaran saya punya teman dari LBH Jakarta. Waktu itu ada 4 orang, Tubagus, Popo, terus siapa lagi, ada Malik, terus 4 orang pokoknya. Itu selalu mendampingi kita dari gerakan yang namanya UPC dan belum Sarekat, tukang-tukang beca lah. Dan mungkin pada waktu itu banyak liku-liku UPC yang penuh berduri, penuh rancu-rancu, penuh berdarah, wah, penuh macam-macam. Nyatanya peristiwa pertama Pak Warga sendiri pernah ada chaos di Monas sampai Pak Warga dijeret sama teman-teman kita ngumpet di kolong truk sampai jam 12 kalau nggak salah Mbak Warga pergi berak-berak di bawah truk. Maaf Mbak Warga ini dongeng ya, jangan malu ya. Nah terus chaos kedua itu pada waktu itu masalah kita menolong orang yang kena penggusuran itu tidak dapat gantian. Di Karanganyar berarti Jakarta Pusat itu. Nah saya nurutin Mbak Warga sebagai jenderal kancil tapi kok kecil. Ya. Aku nurut Mbak Warga demo di gedung DPRD itu selama seminggu ya Mbak Warga. Nah itu ada dari aparat 4 gabungan, ada PM-nya, ada angkatan daratnya, ada angkatan lautnya, ada polisi, ada satpol PP. Wah Warga dicekel apa enggak? Ditangkap, MD ditangkap, Ras Dolar ditangkap. Nah Pak Muhtar lari.
Politik artinya apa? Coba saya ngerti apa enggak? Ya. Politik itu pola, itu taktik. Jadi taktik saya itu waktu kabur itu bukan foto. Saya kabur mendatangi kontrak, mendatangi LBH, seluruh orang-orang yang waktu itu banyak pengacaranya datang, bahwasanya jam 12 siang keluar ya Pak ya. Jam 12 siang keluar. Maka saya bilang ribu-ribu polisi ini, ribu-ribu polisi itu macam-macam ya. Dan jenderal kita, jenderal Kaki, itu punya pikiran 32 kampung, 23 terhadap 23 kampung yang terancam oleh penggusuran. Pada waktu itu karena saya patuh dan taat kepada Jenderal Katil, saya menggugur yang namanya pemerintahan Yudhoyono tahun 2004 tanggal 15 bulan 6. Walaupun prajuritnya Jenderal Katil, saya dikawal oleh jenderal lagi. Namanya Jenderal Boy Polman. Jenderal Boy Rapli. Jenderal Boy Rapli itu kayak dulu namanya Komda, kemarin namanya Kapolda. Wah hebat dong. Kalau dikawal oleh jenderal. Nah, pada waktu itu saya ditanya oleh jenderal ingin ketemu dengan presiden kita yang namanya Yudhoyono. Tapi pada waktu itu Yudhoyono tidak mau menemuin saya. Nah saya bagaimana ya? Cari masalah. Jadi masih cari masalah enggak? Dari pintu gerbang istana jarak 200 meter tidak boleh dilintasi manusia. Nah saya kan di sini di trotoar. Saya sengaja mencari masalah. Saya mendekati gerbang ke depan, gerbang istana. Nah, di situ ada stabilitas keamanan kanan dan kiri, PM yang bawa senjata lengkap. Saya akan ditembak. Tapi untungnya saya sudah dikeroyok oleh Polres Gabing. Kan dekat Polres Gabing. Namanya Mayu Slamet. Yang satu namanya Kapten Ciptadi. Nah, yang dari angkatan darat Kostrek namanya Suharto Sekan Mayor. Ya mau nangkap becak itu kan becak satu aja kok bisa polisi pemberhentian gitu. Nah saya ditangkap, saya marah-marah, anjing bangsat, tapi pada waktu itu polisinya nggak marah, saya bilang anjing bangsat. Yang dijadikan satu ya. Nah, kaki saya juga dijadikan satu begini. Yang namanya Mayor Selamatan nama Kapten Sucipto. Saya dibegini kayak dilemparin ke mobil yang catnya hitam untuk ada tulisan mobil tahanan gitu. Dilemparin sudah kayak binatang. Itulah kisah. Habis begitu saya dibawa ke Salemba. Saya dimasukin sel, bukan penjara tapi sel. Tapi saya nggak takut, saya bukan masalah kriminal. Saya masalah politika. Pada waktu itu yang saya kesel dari jam siang sampai maghrib saya nggak dikasih makan. Jadi nggak dikasih makan. Saya sudah lapar. Untung ada JLMK yang namanya bukan Dirjen Sumiati. Saya pada maghrib
besok apa namanya dikasih nasi, nah itu baru saya makan. Itulah. Nah, karena pada waktu itu saya dianggap kriminal, saya gambar. Jadi waktu itu ini saya karena patuh dan taat kepada Jenderal KJ, saya di sana duel sama Presiden Yudhoyono. Duel ketiga. Berantem tapi berantem omongan. Jadi Yudhoyono itu pakai Perpres nomor 36, maaf, Perpres 36 artinya ngerti apa enggak ya? Peraturan Presiden nomor 36 yang judulnya itu bahwa tanah-tanah yang terlantar selama 10 tahun dan 15 tahun itu harus dimanfaatkan oleh kepentingan umum. Nah, kepentingan umum apa itu? Rakyat miskin. Bukan. Misalnya ya, ini saya kasih itu untuk asrama polisi, terminal Japri, untuk asrama tentara, itu namanya kepentingan. Memang itu sama juga kepentingan rakyat, tapi nggak kayak langsung kepentingan rakyat ya. Kalau zaman dulu Bung Karno kan tanah-tanah yang terlantar selama 15 tahun dan 10 tahun itu harus dimanfaatkan oleh rakyat. Maka pada waktu itu kan orang-orang yang tunawisma, tuna itu rugi ya, wisma itu apa itu? Rumah. Itu gorondo yang tidak punya bini, tidak punya suami, itu bisa menempati lahan itu. Namanya ngerti undang-undangnya apa enggak sih? Tidak. Salah. Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 60. Itu namanya landing. Maaf, pada waktu itu namanya lahan-lahan kosong untuk kepentingan rakyat ya, bukan kepentingan umum. Itulah. Apa begitu ada sekali? Bapak sudah habis. Terima kasih Pak Mokhtar, tepuk tangan sekali lagi. Ini Pak Mokhtar saksi hidup, salah satu saksi hidup yang mengetahui bagaimana gerakan rakyat miskin kota. Jadi ya pengalamannya banyak ya, bakar membakar, tangkap-tangkap. Ya sampai sekarang pernah jadi presiden Serikat Pekerja Jakarta. Terus kemarin masih datang di pertemuan di Jakarta juga. Cuman ya sayangnya salah satu kekurangan dari gerakan kita itu adalah membangun ekonomi anggota pengurus itu masih kurang. Ya Pak Mokhtar sekarang ini kerjaannya nggak buat lagi becahaya, dia mulung barang bekas, jadi pemulung di Malang.